Shalom. Puji Tuhan, Tuhan karuniakan kebaikan, kesehatan, kasih pemeliharanya hingga kita ada hari ini sebagaimana adanya tetap dalam anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu setiap kita sangat ingin agar di dalam kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan. Untuk itu banyak orang akan berusaha melakukan apa saja di dalam menata dan meniti kehidupannya agar bisa berbahagia. Berbahagia di bumi dan juga tentunya sebagai orang yang percaya ingin berbahagia di surga. Karena itu hari ini mari kita belajar salah satu ayat firman Allah. Bahagia lo ternyata jadi orang yang lemah lembut. Firman Allah katakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang kelima, kita baca bersama-sama yuk. Sudah tersedia teksnya di depan ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Boleh sekali lagi? 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mau bahagia? Tentu kita semua ingin bahagia. Nah, Alkitab tidak menulis bahwa kebahagiaan kita itu adalah orang-orang yang memiliki harta benda yang begitu banyak. Orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang begitu tinggi dan terhormat. Kebahagiaan itu ditulis Alkitab adalah bagi mereka yang memiliki kehidupan hati yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kebahagiaan dalam konteks ayat ini tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentunya seberapa kita bisa lihat introspeksi ditentukan oleh Yesus yang kita miliki. Apakah di dalam kehidupan saya dan saudara kita benar-benar tetap masih memiliki Yesus di dalamnya? Firman Tuhan menasihatkan kita, ujilah, periksalah apakah memang ada Yesus tetap di dalam hidup kita. Kalau ada Yesus, maka kita bisa lihat ada damai sejahtera di dalamnya, ada ketentraman, ada ketenangan. Ketentraman, damai sejahtera, ketenangan hidup itu tidak dapat dibeli dengan harta benda. Sekalipun orang berusaha dengan berbagai macam mereka ikuti entertainment, mereka beli barang ini dan itu, mereka coba memuaskan keinginan hatinya. Tetapi ternyata semua kebahagiaan yang diperoleh dari harta benda itu cumalah hanya sifatnya sementara. Dalam teks bahasa asli Yunani, kata berbahagia itu untuk bisa kita pahami kenapa ayat ini berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata bahagia itu ternyata adalah bahasa aslinya makarioi atau dari kata asalnya makarios. Makarios. Bilang makarios. Makarios. Makarios artinya adalah kebahagiaan yang tidak berasal dari dunia ini. Kebahagiaan yang diberikan langsung oleh Allah kepada orang yang lemah lembut. Jadi bukan karena kebahagiaan seperti yang ditawarkan atau diberikan oleh dunia berdasarkan harta benda yang kita peroleh, berdasarkan hiburan yang kita dapatkan, berdasarkan dengan apapun juga yang sekitar ada di dalam kehidupan di dunia ini. Bukanlah demikian, karena pada dasarnya dunia itu memang suka PHP, memberikan harapan-harapan yang palsu. Ada orang-orang mencari kebahagiaan sesaat senang, anak-anak muda generasi terlibat narkoba. Mereka ingin supaya sukacita, senang, bahagia, lepas bebas dari berbagai macam masalah kehidupan. Tetapi kemudian setelah pengaruh obat hilang, mereka kembali dalam keadaan kedukaan. Mereka kembali dalam keadaan yang menderita.
Dan semua yang ditawarkan dunia ini pada dasarnya nggak ada yang gratis. Ada banyak orang pergi ke Gunung Kawi juga untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena dia pikir dengan menimbun banyak harta benda, dengan memiliki segala apapun juga, memang mereka bisa membeli banyak hal. Memang uang bisa beli banyak hal. Kebenaran bisa dibeli, keadilan bisa dibeli, ya, yang salah bisa dibuat jadi benar, dan yang benar juga bisa kita buat jadi salah. Memang uang, bahkan uang dibutuhkan, uang bisa mengatur segalanya. Tetapi sekali lagi uang itu jahat. Uang cuma alat sebenarnya, tetapi seringkali jadi tuan. Ya. Dia yang bercokol di dalamnya. Maka diingatkan ayatnya, akar segala kejahatan tentunya bukan yang lain-lain, adalah cinta uang. Gara-gara cinta uanglah maka orang bisa melakukan berbagai macam kejahatan, menyimpang dari iman dan seterusnya. Nah, kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya palsu diberikan oleh dunia ini dan sifatnya juga sementara. Tetapi dalam konteks yang kita sedang bicarakan, Matius 5 ayat 5, berbahagialah, maka yang dimaksud oleh Tuhan, orang-orang yang lemah lembut yang akan mengalami kebahagiaan, bukanlah kebahagiaan seperti yang diberikan dunia, tapi kebahagiaan yang diberikan oleh Allah. Di dalamnya ada damai sejahtera, ada ketenangan hidup, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ada hal-hal yang sifatnya tidak hanya sementara. Kalau Tuhan yang beri kebahagiaan, tidak ada batas waktunya. Itu akan mengalir seperti mata air yang ada di dalam diri kita. Ada sukacita. Ada sesuatu yang mengalir di dalam. Bukan dari luar masuk, tetapi dari dalam keluar. Sehingga terefleksi sukacita itu yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tetapi benar-benar satu ekspresi karena roh kita dengan roh Tuhan terkoneksi, maka hubungan kita begitu baik dan semua berjalan dengan baik, maka Roh Kudus mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh dunia ini. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, dikatakan yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Sekali lagi, yang berbahagia bukan orang yang sukses. Orang yang gagal bisa nggak berbahagia? Tentu bisa. Yang berbahagia bukan cuma orang yang punya anak. Yang nggak punya anak bisa nggak bahagia? Seringkali orang mengukur kebahagiaan kan dari ukuran dunia. Aduh, gimana saya mau bahagia? Saya sudah nikah, sudah 10 tahun tapi belum punya anak. Usia saya sudah seperti ini tapi saya masih begini. Dan seterusnya. Sehingga ada banyak orang demi untuk bisa membahagiakan hidup dan dirinya, dia melakukan berbagai upaya sendiri sehingga ia telah banyak keluar jalur dari rencana Tuhan. Padahal Tuhan bilang di konteks ini kita belajar bahwa yang berbahagia di antaranya adalah ucapan bahagia Yesus di bukit. Salah satu adalah yang lemah lembut. Nah, lemah lembut itu tidak sama dengan lemah gemulai, luas, gerak dan sebagainya. Gak cuma ngomongnya lemah lembut, tetapi lemah lembut kita belajar dalam teks aslinya ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata praos. Boleh ucapkan? Praos artinya menurut kamus di dalam bahasa Yunani itu yang ditulis oleh William Wine, dia memiliki 3 makna. Nah, ini yang menjadi satu berkat buat kita untuk belajar. Oh, ternyata ini toh, kalau saya bisa memiliki ini, maka saya menjadi orang yang berbahagia. Yang pertama adalah apa? Ya, lemah lembut berbicara dalam arti yang sebenarnya dari teks ini
yaitu bicara tentang hati yang lemah lembut, hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Suatu sikap hati di hadapan Allah ketika kita menerima perlakuan Tuhan terhadap kita itu sebagai kebaikan. Enggak ada prasangka-prasangka buruk, tidak ada pikiran-pikiran lain, tidak ada pemberontakan, tidak menolak, tidak melawan. Tapi proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, sekalipun itu banyak tangisan, duka, hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kita bisa menerima dengan sukacita, dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa yang sedang Tuhan kerjakan itu adalah sesuatu yang baik buat saya. Kalau hari ini saya belum mengerti, bukan berarti itu tidak baik untuk saya. Tetapi saya percaya bahwa yang saya belum mengerti hari ini, pada ujungnya nanti adalah sesuatu yang indah. Sebab firman tidak pernah berubah. Indah dan hanya indah memang pada waktunya. Jadi rajutan Tuhan sebelum selesai hanyalah terlihat dari bawah ketika kita melihat sebuah rajutan yang dikerjakan adalah benang kusut yang tidak berbentuk dan tidak jelas apa rupanya. Tetapi setelah selesai dan Tuhan membalikannya, ini loh gambar akan karya yang sedang saya buat bagi Anda. Tapi firman Tuhan tetap menuliskan bahwa Dia tidak pernah merancangkan yang mendatangkan kecelakaan. Sesuatu yang tidak baik. Tetapi sesuatu masa depan yang penuh harapan. Ada harapan-harapan di dalam Tuhan yang tidak pernah habis. Hati yang mudah dibentuk adalah hati yang rela dibentuk Tuhan lewat suka dan duka, penderitaan dan kegagalan, dan berbagai macam proses pembentukan lainnya. Ada banyak hal yang tidak menyenangkan, ada banyak hal yang menyakitkan, tetapi kita terima itu dengan hati yang bersyukur. Kita terima itu dengan menjadikan diri kita bagaikan suatu tanah liat yang tidak berkerikil, tidak kasar, sehingga ketika tukang tukang priuk ya, mau membentuk bikin kayak begitu kan pakai tangannya sendiri ya, dipoles gitu, nggak ada yang jendol-jendol, nggak ada yang ini. Jadi bentukannya pasti bagus, halus. Sesuatu yang mudah dibentuk itu akan dibuat menjadi sesuatu dengan tujuan yang mulia. Yang kurang akan juga untuk tujuan yang kurang mulia. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita ini, apakah saya adalah pribadi yang lemah lembut di hadapan Tuhan, yang memiliki hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan atau tidak. Nah, itu sebabnya firman Tuhan pun pada bagian lain mengarahkan kita agar kita menjadi seperti Yesus. Kenapa menjadi seperti Yesus? Karena salah satunya juga Yesus itu lemah lembut. Yesus itu lemah lembut. Kelihatannya waktu dia ngusir itu pedagang-pedagang yang berdagang di rumah Allah, wah kasar banget. Semua meja ditunggang balikan, begitu ekspresi kemarahannya meluap. Tetapi kemarahan yang terkontrol, hatinya lembut. Ketika dia coba difitnah, ketika dia ditampar, diludahi, ya, dibikin macam-macam proses, ketika ada banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, wah, Tuhan tetap mengalir. Nolong orang hari Sabat, salah. Enggak nolong orang kan sebenarnya nanti kasihan dia. Tapi saya tolong bukan orang-orang itu yang mengerti sebenarnya Alkitab, bisa melihat sisi baik, ya puji Tuhan. Oh soal aturan, iya memang ada aturan sih. Dia tahu aturannya hari Sabat harus dikuduskan, tidak boleh bekerja dan sebagainya. Tapi ini semua untuk hal yang baik toh.
Kita tidak kaku berdasarkan semua hal yang kayak tadi. Adat istiadat mengalahkan firman. Adat istiadat mengalahkan belas kasihan Tuhan dan sebagainya. Ada satu rekaman video yang saya ada lihat. Pas kebetulan saya jarang baca di grup, tapi saya suka kadang-kadang pas baca saya lihat. Wah, ada komentar dari orang yang sampaikan itu, seorang hamba Tuhan. Kalau tradisi gereja itu sejajar dengan firman Tuhan. Jadi ada tradisi-tradisi gereja yang ditinggalkan di masa lalu yang dianggap perlu untuk tetap dilakukan oleh gereja masa kini. Karena tradisi itu juga sama dengan firman. Menyamakan tradisi dengan firman Tuhan jelas meremehkan firman Allah. Firman Allah memiliki otoritas di atas segala-galanya. Tradisi adat istiadat yang dilakukan manusia sepatutnya tunduk di bawah aturan firman, bukan berada sejajar sama dengan firman. Ada banyak orang bisa keliru dalam menyampaikan firman. Ada banyak orang yang bisa keliru dalam menyampaikan pengajaran. Hati-hati. Kita lihat di sini bahwa lemah lembut itu ada juga di dalam pribadi Yesus. Dan kita perlu merespon ajakan Yesus untuk belajar kepadanya. Dia berfirman, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut." Aku ini sudah menjadi model contoh yang memang bisa diikuti oleh manusia. Saya 100% manusia. Selain saya juga 100% Allah menurut Yesus. Dan di dalam kemanusiaan saya ini, saya menjadi pribadi yang lemah lembut. Sehingga engkau bisa belajar tentang lemah lembut itu daripadaku. Lemah lembut dalam konteks bacaan dan ayat aslinya itu tadi dikatakan adalah salah satunya adalah yaitu mudah dibentuk. Itu sebabnya pribadi Yesus juga mudah dibentuk oleh Bapa di surga. Dia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang manusia dan jadi sama dengan manusia. Tetapi justru sebaliknya ketika Allah mengosongkan diri menjadi manusia, manusia mengisi hidupnya menjadi seperti Allah. Ini yang terbalik, keliru. Kita kepengen, iblis mendorong manusia supaya tergoda menjadi seperti Allah. Seperti Allah yang mengatur segalanya, seperti Allah yang maha tahu, sehingga juga dia yang menghakimi, dia yang membalas kejahatan orang, dia juga yang melakukan banyak hal yang lain. Dan itulah yang dikerjakan oleh manusia sekarang ini. Dia banyak bergeser, mengambil posisinya Allah yang seharusnya menjadi manusia yang tunduk kepada kedaulatan Tuhan dan pembentukannya. Tapi seringkali yang terjadi sebaliknya. Tetapi Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut, maka dia merelakan diri dibentuk Bapa. Sehingga apapun proses yang Bapa di surga mau kerjakan di dalam pribadinya, dia bagaikan tanah liat yang lembut, yang siap dibentuk. Nah, yang kedua, makna daripada lemah lembut dalam teks bahasa aslinya, praos itu memiliki arti mau diarahkan oleh Tuhan. Lukas 22 ayat 42 seperti Yesus juga yang lemah lembut berkata, "Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Saya punya arah tujuan,
Saya tahu sesuatu, kalau boleh menurut saya jangan yang ini. Kita memilih-milih. Firman Tuhan pun kita pilih-pilih. Penerapannya pun kita pilih-pilih. Yang saya suka saya kerjain, yang saya nggak suka saya nggak kerjain. Orang yang lemah lembut selain mau dan mudah dibentuk, tetapi juga mau diarahkan. Kalau ada arah tujuan yang kita mau lakukan dan capai, itu enggak sejalan dengan arah yang Tuhan mau bawa kita. Maukah kita menjadi pribadi yang lemah lembut, yang juga mau diarahkan Tuhan, dan mengalihkan arah kita sesuai dengan arahnya Tuhan. Ketika saya mau perginya ke sini, tapi ternyata Tuhan mau saya pergi ke sana, maka mau enggak kita yang sudah mungkin plan, saya sudah planning sekian lama, saya sudah begini sekian lama, saya sudah bikin appointment sekian lama. Terus bisa enggak kita rubah? Kalau Tuhan menghendaki yang berbeda. Banyak orang pakai logika, seperti Yunus. Berbeda, kontras, Yesus memberikan contoh berbagai banyak hal. Kalau mau tahu aku, ya lihat Yunus. Tapi dalam konteks bahwa Yunus dikubur berada dalam perut ikan. Tetapi ada juga perilaku Yunus yang berseberangan, bertentangan dengan perilaku Yesus. Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Beritakan di sana. Belas kasihan Tuhan masih memberi kesempatan kepada kota Niniwe. Agar mereka bisa memiliki hati yang mau dibentuk Tuhan, bertobat, dan mau diarahkan berubah dari perilaku yang jahat. Entah kejahatan apa yang dikerjakan oleh Niniwe tidak diuraikan secara jelas di Alkitab. Tetapi kejahatan itu sudah sampai kepada Allah. Dan Allah mengutus agar kiranya orang-orang itu ditegur, diberikan peringatan, karena pada dasarnya Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat diselamatkan. Tapi Yunus pikir, aduh Tuhan, enggak lah, itu orang udah jahat dan sebagainya. Atau juga pikirannya lagi, aduh Tuhan percuma juga, nanti saya ingetin gini-gini, Tuhan rencana mau tunggang balikan, Tuhan mau hukum, tapi nanti kalau dia bertobat Tuhan berubah lagi. Capek saya. Kadang-kadang keinginan kita pengennya, ya udah kalau udah plannya begini, lu jangan berubah. Nanti kalau berubah ngapain, capek-capek gue juga. Nah kadang-kadang kita punya sendiri pilihan, kita punya arah maunya kita, tetapi sebenarnya kalau Tuhan menghendaki yang berbeda, harusnya kita siap. Siap. Seperti Yesus, bukan seperti Yunus yang juga mau diarahkan, ya. Orang yang mau taat diarahkan Tuhan, hidupnya pasti akan berbahagia. Karena Tuhan pasti akan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan pasti akan membawa kita kepada hal-hal yang baik. Kalau kita tidak mengikuti Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kita pikir inilah jalan yang benar. Tapi Yesus berkata, akulah jalan. Kalau ada orang lain berkata banyak jalan menuju Roma, akulah satu-satunya jalan. Jalan? Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Jadi kalau ujungnya mau hidup, ujungnya mau yang baik, ikut arahnya Tuhan. Bukan ikut arah maunya kita. Kalau ngikutin keinginan hati banyak. Ya, banyak. Jangan ngikuti keinginan hati. Keinginan daging itu kuat. Ya, kuat banget. Tapi keinginan roh tentunya perlu kita latih. Agar keinginan roh itu yang kita ikuti. Roh Tuhan, maunya apa? Apapun harusnya. Pasang badan. Tema yang berkata, tangan-tangan yang bersambut. Tuhan mau apa dari saya? Sepatutnya kita bertanya, Tuhan mau apa dari saya? Tuhan mau saya lakukan apa? Tuhan mau saya kerjakan apa?
Bukan, Tuhan, ini loh yang akan saya kerjakan. Ini loh Tuhan, berkati Tuhan, tolong Tuhan, buat Tuhan berhasil. Tapi Tuhan bilang, kalau aku melakukan ini buat engkau, mungkin engkau tidak siap, sehingga engkau terperangkap menjadi sombong. Engkau tidak memiliki waktu, engkau kemudian memiliki hubungan yang mulai renggang dengan aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Engkau bisa menjauh, dan akhirnya engkau bisa terseret menjadi binasa. Itu sebabnya Tuhan melihat kita belum siap. Ada banyak mungkin Tuhan melihat ada hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan dan berikan pada kita, tapi kita belum siap. Dan Tuhan yang paling tahu kapan kita siap. Sebabnya Tuhan terus arahkan perjalanan hidup kita. Tuhan, bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Kita biarkan Roh Tuhan bimbing kita, tuntun kita. Bahkan kita bernyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Kenapa? Kalau bukan Tuhan pegang tangan saya pengennya lari. Anak-anak kadang-kadang kan begitu ya. Kalau kita udah di jalan besar, kita jalan gini, aduh. Kalau dia nggak dipegangin, dia bisa lari. Dan celaka, takut dia main nyebrang aja, bahaya. Kita pengen pegang, nah kita sedang berjalan yang sedang berbahaya ya. Tetap pegang. Tuntun. Oh jalan. Tapi seringkali kita merasa, udah mah, aku sudah dewasa, saya sudah bisa jalan sendiri. Malu digendong, malu apa? Dituntun. Seringkali kita merasa kita hebat bisa. Tapi sebenarnya firman Tuhan telah matok. Di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yuk, mari jadi orang yang taat ikuti arahnya Roh Kudus. Arahnya Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang Tuhan mau, siaplah lakukan itu. Sekalipun harus 180 derajat, kita harus berubah. Siap untuk lakukan itu. Jangan menentukan pilihan sendiri. Seketika pilihan kita sesaat baik. Tapi dunia berubah. Seiring dengan perubahan yang terjadi, segalanya bisa berubah. Manusia bisa berubah, semua bisa berubah. Dan yang tidak berubah adalah Tuhan. Dia tetap setia. Yang tidak berubah adalah janji-janjinya. Yang tidak pernah berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Orang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sorry bro, gua kira begini. Tapi ternyata begitu. Sorry ya, gue gak bisa. Orang bisa berubah dengan situasi-situasi yang terjadi. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia. Dan dia konsisten mengerjakan apa yang dia janjikan. Yang ketiga, saudara, makna yang ketiga adalah peka dengan kehendak Tuhan. Hati yang mudah dibentuk, mau diarahkan Tuhan, dan juga peka dengan kehendak Tuhan. Itulah orang yang lemah lembut. Firman Tuhan ditulis kisah tentang Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Kita bisa lihat bahwa dari peristiwa yang terjadi di sana ada percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Terus murid-muridnya sedang pergi meninggalkan Yesus mencari makanan, dan waktu dia balik, maka
Dia lihat perempuan itu sudah mulai pergi meninggalkannya dan Yesus sendiri. Ini udah bawa makanan guru, makanlah sekarang. Aku capek-capek jauh-jauh cari makanan ini buat kita. Makan guru. Tapi Yesus berkata apa? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 32, ayat 34, ayat 32 berkata begitu, tiga-tiganya. Loh, murid-muridnya berusaha, lah ada yang ngasih makan rupanya. Sementara kita pergi rupanya dia sudah makan kali ya. Karena Yesus berkata demikian. Tadi dalam keadaan belum makan. Tapi Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Yesus ngerti yang dia maksud. Murid-murid bingung. Murid-murid nyangka, aku sudah makan, ada orang yang kasih aku makan. No, bukan itu yang kumaksud. Yesus menegaskan kemudian di ayat berikutnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di kondisi seperti itu Yesus peka akan kehendak Bapaknya. Ini loh, ini makananmu. Aku mengutus engkau supaya bisa memenangkan dia karena satu jiwa ini penting dan berharga bagiku. Aku lapar, capek, mau pelayanan, gimana bisa lanjut? Perlu makan dulu Tapi ini jiwa kalau saya tinggalkan dia pulang, kita belum selesai. Bagaimana? Tahan lapar. Ada tugas yang belum selesai. Ada hal yang masih saya harus kerjakan. Saya ngerti Tuhan menghendaki ini. Kalau saya menyiapkan firman ketika saya pikir udah capek, saya mau tinggalkan, adalah nantilah saya tidur. Tapi saya pikir kalau saya tinggal tidur, sementara saya lagi on dengan berbagai hal, besok bisa saja, bisa beda lagi suasananya. Beda lagi. Dan saya tahu Tuhan sedang bicara. Saya stay, saya tetap, saya kerjakan. Sampai selesai apa yang Tuhan mau bicarakan. Ada hal-hal yang mungkin belum selesai dengan diri kita dengan Tuhan. Yang Tuhan masih ingin kerjakan buat kita. Ada hal-hal yang belum kita kerjakan, yang Tuhan nantikan supaya kita kerjakan. Ada sesuatu yang Tuhan lihat, kamu bisa lakukan ini loh. Tapi aku masih belum melihat engkau mengerti yang saya maksud. Punya inisiatif dan mau mengerjakan yang ku mau. Ada banyak seringkali kita nggak cukup peka. Nggak ngerti, nggak eling, nggak nyambung, nggak memiliki chemistry dengan Tuhan. Nggak ngerti. Sehingga yang kita kerjakan itu nggak seperti yang Tuhan mau kita kerjakan. Akhirnya kita udah kecapean mengerjakan sesuatu yang saya kira ini sudah saya lakukan loh buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tahu nggak? Aku cuma butuh yang satu ini. Aku ingin itu yang kau lakukan, bukan yang itu. Peka, orang yang peka mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang akan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan kita tahu, persis tahu, yakin percaya bahwa kehendak Tuhan selalu yang terbaik, bukan? Dan kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukankah hal itu juga adalah hal yang terbaik buat kita? Tapi seringkali kita cuma berpikir yang terbaik buat saya adalah ini. Yang terbaik buat keluarga saya adalah ini. Yang terbaik buat masa depan saya adalah ini. Apakah yang terbaik menurut saya itu adalah yang terbaik menurut Tuhan? Sekali lagi Yesaya mengingatkan, jalanmu bukan jalan. Jalanmu bukan jalanku, hei. Pikiranku bukan pikiran.
kenapa jalannya kamu itu tidak lagi menjadi jalannya Tuhan? Karena pikiran kita itu, pikirannya Tuhan tidak kita pakai jadi pikirannya kita. Kalau sering kali kita tidak mengenakan pikiran Kristus, maka kita nggak akan bisa mengerti yang Tuhan mau sebenarnya. Ini masalahnya. Pikiran. Dari pikiranlah kita menentukan banyak hal yang kita kerjakan. Kemarin di ibu-ibu saya bilang, kita pergi ke restoran, kita lihat menu, kita waktu pergi ke restoran 1A, yang ingin kita makan adalah misalnya saya kepengen makan, kemarin saya kasih contoh misalnya yang saya suka lagi ngetren sekarang ini adalah kodok misalnya kan. Saya suka, saya pengen kodok. Kodok di antara kodok yang lain, yang saya suka adalah kodok serasin. Ya, udah tahu ibu-ibu ya, karena dia sering. Ya, itu yang paling saya suka. Di antara kodok goreng mentega. Saya suka kodok serasin, benar-benar suka. Jadi waktu kita ngelihat ke sana, kadang-kadang, waduh, kodok cah sayur asin. Harganya 150. Kita pikir-pikir. Kodok yang lainnya beda lagi. Udahlah. Kodok apa tuh yang pakai tauco? Apa ya? Purwodadi. Swike ya. Yang ya tentu kan lebih murah Swike daripada kodok. Kan? Kan kalau kita lagi pergi ke Bandung tuh di Jalan Sudirman, bisa juga kodok sayur asin. Saya suka kodok sayur asin tapi harganya lebih mahal, tapi kemudian pikiran saya ini lebih murah. Akhirnya yang saya makan bukan yang saya mau, bukan? Tapi yang saya pikirkan itu adalah murah. Jadi lebih banyak yang kita lakukan bukan yang kita inginkan, tetapi yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu yang kita kerjakan. Nah, kalau pikiran kita adalah pikiran Kristus, yang kita akan kerjakan tentu pekerjaan Kristus, kehendak Kristus. Tapi kalau kita masih mengenakan pikiran kita, yang kita kerjakan pasti yang kita mau kerjakan. Bukan yang Tuhan mau kerjakan, apapun itu. Peka. Itu loh yang dimaksud lemah lembut. Bukan lemah gemulai, bukan rendah hati. Karena kalau rendah hati double perkataan itu. Aku, ya belajarlah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Masa rendah hati dan rendah hati? Ada banyak tafsiran, orang bilang lemah lembut itu pribadi yang rendah hati. No, lihat konteks bahasa aslinya, apa bicaranya. Ini bicara tentang orang yang punya hati, mau diarahkan, mudah dibentuk, mau diarahkan dan peka dengan kehendak Tuhan. Orang yang seperti inilah yang dimaksud oleh firman, yang nanti akan berbahagia. Seorang yang bernama Bapak Suryadi adalah salah satu mahasiswa yang pernah belajar di STT PBB, di mana saya juga pernah kuliah. Tapi dia belajarnya di Kalimantan karena memang pusatnya di Kalimantan. Dia orang yang ada tinggal di Banjarmasin, seorang yang dari suku Banjar, punya kepercayaan yang lama. Tapi seorang pengusaha yang sukses di tahun 1990-an, bahkan menjadi salah satu yang terkaya di kota itu pada waktu itu. Ketika dia percaya terima Yesus satu ketika menjadi pengikut Tuhan, kehidupannya berubah. Kehidupannya, usahanya makin berat dan sebagainya. Kemudian akhirnya dia mengalami kebangkrutan. Jadi miskin begitu susah, dari orang kaya terkaya. Bahkan sekarang harus ngontrak pun susah. Jadi tinggal di kontrakan. Punya 4 orang anak. Salah satu anak yang bungsu cewek yang dikenal dengan nama Gracia Epipania,
ya, seorang penyanyi lagu rohani, ya, sekarang menjadi artis rohani, ya. Dan salah satu lagu yang pernah dia nyanyikan adalah Walau Ku Tak Dapat Melihat. Setelah keluarga ini terima Yesus, kehidupannya begitu menderita. Luar biasa, dapat ujian kehidupan yang luar biasa. Orang-orang yang sebelumnya banyak teman, bahkan mengaku saudara, karena orang kaya siapa sih yang gak mau? Banyak orang yang mendekati, tapi kemudian setelah jatuh bangkrut orang mulai meninggalkannya. Bahkan keluarganya pun demikian. Bahkan kemudian yang menjadi banyak hal yang sangat menderita bukan cuma itu. Gak cukup itu, dia melahirkan anak yang bungsu itu. Ya, Gracia ini ternyata cacat. Buta. Dengan mata kanan semuanya putih. Melek putih. Tentu menyeramkan. Dan setiap kali menjadi gosip tetangga, orang-orang yang kenal dia, tuh kena kutuk Tuhan, murtad sih, ikut Tuhan, ninggalin agama yang lama. Oh, banyak hal yang tidak menyenangkan. Di situasi seperti itu orang bilang, tobat, balik ke agamamu yang mula. Supaya Tuhan pulihkan. Tapi ya tetap dalam proses itu ngalir. Tuhan gak pernah menjanjikan ikut Tuhan selalu yang enak-enak. Bahkan salah satu kita boleh mendapat bagian ikut menderita pun adalah sebuah kebahagiaan. Bapak ini mengerti. Dia mau diarahkan Tuhan hidupnya, dia mudah dibentuk, dan dia juga peka apa yang Tuhan mau. Akhirnya ikuti proses Tuhan dalam hidupnya, apapun juga. Sehingga pada akhirnya kita bisa lihat, singkat ceritanya, anak bungsunya ini memiliki bakat sejak kecil untuk menyanyi. Bakat nyanyi ini kemudian dikenal oleh orang yang menjadi pengorbit bagi dia. Kemudian singkat cerita akhirnya dibuatlah kesempatan untuk rekaman. Dengan buta seperti itu, tapi suaranya memiliki karunia Tuhan yang suara bagus. Akhirnya diorbitkan dan menjadi penyanyi yang dikenal. Dan kini dengan berkat jadi penyanyi rohani yang terkenal, banyak rekaman yang dijual, ada banyak lagu-lagunya. Dan salah satu lagu yang paling menyentuh adalah yang tadi. Walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat memang gak bisa lihat. Semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku bagi orang yang mengalami seperti itu tidak mudah. Ketika dia nyanyi lagu ini dengan tegar hati, dia bisa nyanyikan itu. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Merasakan, aku gak punya mata yang bisa melihat, aku gak punya sesuatu yang ini. Tapi aku punya Tuhan yang ada untuk aku. Mata jasmani tidak bisa melihat sesuatu, tapi mata rohani bisa memandang Tuhan. Proses itu membuat akhirnya berubah situasi kehidupan Pak Suryadi. Anak terangkat, orang tua terangkat, orang mulai memuji. Lebih daripada itu kemudian beberapa waktu, 2 tahun yang lalu, wah, perjalanan anak pertamanya meniti karir, jual kayu juga berhasil luar biasa. Usahanya maju menjadi orang kaya.
Bahkan rumahnya begitu luar biasa besar. Banyak mobil build up yang begitu banyak. Diangkat Tuhan naik. Usia tua tidak memungkinkan dia untuk bisa seperti apa. Tapi anak-anak yang lahir baginya diangkat Tuhan dan dimuliakan. Sepanjang kita mau menjadi pribadi yang lemah lembut. Yang punya hati mau diarahkan. Punya hati yang mau dibentuk. Mudah dan peka atas apa yang Tuhan mau. Saudara, mengapa berbahagia orang yang lemah lembut atau praos itu? Dikatakan selanjutnya pada slide terakhir saya, karena mereka akan memiliki bumi. Dan bahasa asli dari memiliki bumi itu adalah menguasai seluruh dunia. Yang memiliki makna dalam kamus Yunani bahwa itu nggak cuma sekedar menguasai dunia, ada banyak dunia luas, dunia politik, dunia bisnis, dunia ekonomi, dunia pendidikan, dunia teknologi, dunia multimedia, dunia maya dan sebagainya ya. Tapi juga artinya bahwa menguasai seluruh bumi itu juga mampu mengelola bahkan menggarami jadi berkat. Jadi orang yang memiliki hati yang mudah dibentuk, mau diarahkan Tuhan dan peka terhadap kehendak Tuhan adalah orang-orang yang nanti akan berbahagia dimuliakan Tuhan. Karena dia akan menguasai seluruh dunianya yang Tuhan karuniakan. Kalau taruh di bidang kayu usahanya berhasil. Di bidang ini, di bidang maya, dunia penyanyi, rohani berhasil. Dan bukan cuma itu, dia bisa mengelola sehingga tidak bangkrut lagi. Dan dia juga bisa jadi berkat menggarami. Jadi kehidupannya dimuliakan, diangkat Tuhan. Sementara manusia dengan akal budinya, bukankah sedang terus berusaha dengan caranya untuk bisa berbahagia dan sukses. Tapi rahasia orang percaya. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan menguasai seluruh dunia. Berbahagialah praos. Yang mau dan mudah dibentuk, diarahkan. Dan peka terhadap kehendak Tuhan dan melakukannya. Kan dia akan melihat karya Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidupnya. Amin. Tuhan berkati, mari kita bangkit.